밤 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum, selamat pagi. Bertemu kembali dengan saya AKBP Elsie Putri Anggreni SISK. Kali ini kita akan membahas tentang perencanaan pembelajaran pelatihan kepemimpinan administrator agenda 2. Tapi sebelum kita masuk pada agenda kedua, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu pelatihan kepemimpinan administrator. Pelatihan kepemimpinan administrator itu adalah program pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan para administrator dalam suatu organisasi, sehingga program itu akan bisa memaksimalkan dan menciptakan akuntabilitas jabatan administrator. Jadi, kompetensi yang diharapkan setelah para peserta ini melaksanakan pelatihan kepemimpinan administrator adalah akan terjaminnya kompetensi sebuah kepemimpinan kinerja dan menjamin terwujudnya akuntabilitas jabatan seorang administrator. Dalam 105 hari pelatihan, ada learning journey PKA berupa blended learning yang dimulai dengan melakukan pembelajaran secara mandiri. Total itu 66 JP di 11 hari kerja. Dilanjutkan dengan e-learning selama 13 hari kerja atau total 104 jam pelajaran yang terdiri dari sinkronus dan asinkronus. Kemudian dilanjutkan dengan membangun komitmen bersama, itu ada 27 jam pelajaran atau 3 hari. Dilanjutkan dengan pembelajaran klasikal selama 15 hari kerja, totalnya adalah 149 jam pelajaran. Kemudian dilanjutkan dengan aktualisasi kepemimpinan kinerja, ada 60 hari kerja di mana mereka mengimplementasikan aksi perubahan dan pengembangan potensi diri masing-masing peserta pelatihan. Kemudian yang terakhir adalah pembelajaran klasikal, itu total 22 jam pelajaran selama 3 hari kerja, itu melaksanakan aksi seminar aksi perubahan dan pelaporan pengembangan diri peserta pelatihan. Berikut akan kami jelaskan terkait agenda 2, yaitu rencana pembelajarannya. Rencana pembelajaran, nama pelatihannya adalah pelatihan kepemimpinan administrator atau PKA. Kemudian nama pelatihannya adalah kepemimpinan kinerja di agenda 2. Untuk alokasi waktu 6 jam pelajaran, 1 jam pelajarannya 45 menit, maka totalnya semua ada 270 menit. Kemudian deskripsi singkat itu tentang mata pelajaran di agenda 2 yang ada 4 modul. Bagaimana mengelola perubahan guna mewujudkan pencapaian kinerja organisasi melalui penerapan konsep manajemen perubahan sektor publik. Kemudian yang kedua, membangun komunikasi efektif secara internal dan eksternal untuk menunjang pencapaian tujuan organisasi. Yang ketiga, menunjukkan kepemimpinan transformasional dalam mengelola perubahan dalam organisasi, yang salah satu bentuk perubahan adalah melakukan inovasi-inovasi. Kemudian yang keempat, mendayagunakan jejaring kerja personal dan organisasi untuk mewujudkan pencapaian kinerja organisasi. Tujuan pembelajarannya adalah ada hasil belajarnya. Setelah mengikuti mata pelatihan ini, diharapkan peserta semuanya mampu mengelola perubahan guna mewujudkan pencapaian kinerja organisasi, sektor, mampu dan menjelaskan konsep strategi komunikasi efektif di dalam organisasi publik, serta mendeskripsikan strategi yang diperlukan, mampu menunjukkan penerapan kepemimpinan transformasional dalam pelaksanaan kegiatan di instansinya, menuju organisasi berkinerja tinggi, serta mampu mendayagunakan jejaring kinerja personal dan organisasi untuk pencapaian kinerja organisasi publik. Kemudian ini adalah indikator hasil belajar dari 4 modul yang ada sekitar 15 indikator hasil belajarnya. Ini adalah materi pokok dan submateri pokok. Semuanya adalah mencakup 4 modul pelatihan di agenda 2, pelatihan PKA, pelatihan kepemimpinan administrator. Nah, inilah tahap kegiatan pembelajaran distance learning, ada 24 JP
sinkronus dan asinkronus itu ada di 3 hari. Ya, pembelajaran distance learning dan pembelajaran klasikal. Klasikal itu ada 21 JP, sementara distance learningnya ada 24 JP. Untuk sinkronus hari pertama itu memberikan salam, kemudian menciptakan suasana kelas yang kondusif, kemudian kurikulum dan learning journal PKA, overview agenda 2, menguraikan tujuan pembelajaran agenda 2 dan hubungan antar agenda, tanya jawab dan pemahaman para peserta terhadap modul 1, 2, 3, 4, kemudian pembahasan penugasan esai, kemudian dilanjutkan dengan pendalaman materi agenda 2, manajemen perubahan sektor publik. Sementara pesertanya memperhatikan dan menjawab salam, merespon dan mengikuti aktivitas, lalu menyimak dan mencatat. Kemudian di hari kedua, 2 jam pelajaran juga. Sinkronusnya pemaparan tugas individu di hari pertama secara random, kemudian pembahasan dan umpan balik terhadap penugasan pada hari pertama, pendalaman materi di agenda kedua, strategi komunikasi organisasi sektor publik. Kemudian pesertanya melakukan presentasi tugas individunya, memberikan umpan balik dari tugas yang dipaparkan, kemudian melakukan diskusi dan tanya jawab. Di hari ketiga, pemaparan tugas kelompok yang di hari kedua, kemudian pembahasan dan umpan balik terhadap penugasan kelompok hari kedua, kemudian pendalaman materi agenda ketiga. Ini adalah pembelajaran asinkronus bagi peserta di hari pertama, penugasan individu, kemudian hasil penugasannya dituangkan dalam bentuk slide. Hari 2 juga penugasan kelompok, melakukan analisa keberhasilan dan kegagalan perubahan organisasi. Kemudian di hari ketiga kembali melakukan penugasan individu dengan membuat video testimoni. Di pembelajaran klasikal, 100 ulangi, di pembelajaran klasikal ada 21 jam pelajaran. Sinkronus hari pertama itu kegiatannya adalah membangun suasana pembelajaran yang kondusif, tanya jawab pendalaman materi dengan metode yang menarik, bahan menggunakan esai yang dibuat peserta pada tahap self-learning yang di awal. Kemudian penguatan pemaknaan materi agenda 2 melalui pembahasan tugas individu pada hari ketiga di tahap e-learning. Kemudian pemberian motivasi. Nah, ini dilaksanakan selama 9 jam pelajaran. Di hari kedua pembelajaran klasikal, kegiatannya adalah membangun suasana pembelajaran yang kondusif, tanya jawab, pendalaman materi menggunakan metode yang menarik, kemudian pemaknaan pentingnya leader as a coach dan leader as a mentor. Kemudian menyusun rencana tahapan perubahan dan mobilisasi stakeholder untuk masing-masing peserta. Penguatan pemaknaan materi agenda 2 melalui pembahasan tugas, penyusunan rencana pentahapan perubahan dan mobilisasi stakeholder, kemudian pemberian motivasi. Ini dilaksanakan selama 12 jam pelajaran. Demikianlah rencana pembelajaran pelatihan kepemimpinan administrator agenda 2. Semoga ada manfaatnya untuk semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.